Stay clean, stay happy bareng Vince Clean Indonesia. Halo Sobat Vin, saya Arif. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai menghilangkan noda di kain. Yuk. Hari ini kita akan belajar mengenai menghilangkan noda. Cara menghilangkan noda itu sebenarnya ada alurnya biar tidak terjadi kecelakaan kerja atau kerusakan pada bahan. Yang pertama yang harus diperhatikan sebelum menghilangkan noda adalah cek kondisi barang yang akan diproses. Kenapa kita harus cek kondisi barang yang akan diproses? Itu dalam arti kita akan tahu barang itu rusak dari awal atau putar dari awal. Itu nanti akan bisa meminimalisir kecelakaan kerja dalam arti kerusakan, pergantian dan lain-lain. Untuk yang kedua adalah analisa atau kenali noda. Analisa ini adalah pertama analisa bahan, karena nggak semua bahan bisa tahan dengan chemical anti noda. Yang kedua, kenali jenis noda, karat kah, ini minyak kah, ini tanah kah, ini tinta kah, ini darah kah, banyak tipe-tipe noda ya. Untuk yang non karet, contoh stroller bayi, alat-alat bayi dan lain-lain, itu perlu penanganan khusus. Makanya di sini kan ada spesialis stroller dan lain-lain. Kalau kita penanganannya biasa-biasa saja, saya pastikan banyak kendala nanti di belakang. Ini bukan soal tentang pembersihan, tapi ini mengenai tanggung jawab. Selanjutnya adalah gunakan chemical anti noda. Jadi ketika kamu sudah mengetahui nodanya ini noda apa, baru gunakan chemical yang sesuai. Jangan main pakai ini, karena ketika chemical A sama chemical B ketika disatukan itu akan terjadi reaksi. Ada yang bertolak belakang. Contoh kecil biasanya menimbulkan busa, panas atau upah menyengat. Itu berarti ada apa? Penolakan. Nggak bisa disatukan. Ketika sama menggunakan chemical anti noda, yang perlu diperhatikan lagi adalah gunakan takaran chemical awal dengan perbandingan 5:1. Dalam arti apa? Gunakan takaran kecil dulu. Jangan langsung main, oh sama saja. Karena setiap bahan beda takaran. Contoh, baju yang sama pakai nggak sama dengan baju yang saya pakai. Ketika saya kasih takaran yang sama, pasti hasilnya berbeda. Setelah menggunakan chemical, katakanlah loh, Mas ini kok nggak bisa hilang. Ketika menggunakan chemical dengan takaran tersebut, tinggal menaikkan takaran. Jadi nggak boleh langsung diaplikasikan ke barang total semuanya. Syaratnya harus tes chemical di area tertutup atau ujung bahan. Ketika mungkin bahannya nggak kuat, takarannya terlalu besar, itu yang kerusakan nggak fatal. Dalam arti area terbuka. Kalau area tertutup bisa jadi kayak ini di belakang sini. Pengetesan harus posisi kering. Ketika kalian pengetesan posisi basah, pertama reaksi akan lama. Kedua, ketika kalian bilas itu masih ada residu dari anti noda yang tertentu, nanti akan berdampak, akan reaksi terus chemical tersebut. Reaksi untuk beberapa menit nggak masalah, tapi kalau hitungan jam sampai hari fatal. Ketika ada reaksi dari untuk itu, wajib bilas untuk menghilangkan reaksi chemical. Kasih zat asam atau bisa jadi cuka atau sur untuk menghilangkan dari efek chemical tersebut biar nggak reaksi terus menerus. Terus ini ada yang terlewat juga atau bisa jadi kurang maksimal. Kurang maksimal berarti masuk yang ke ini. Pastikan tidak ada bau chemical yang tertinggal. Berarti untuk proses bilas atau menghilangkan reaksi chemical wajib diperhatikan tidak ada bau chemical yang tertinggal. Bisa jadi bilasnya berulang-ulang. Nah, yang terakhir tinggal gunakan pelembut dan wangi. Pasti saya yakin beres. Nggak ada kendala, nggak ada bau, dan nggak ada komplain. Reaksi chemical ini bukan hanya anti noda, tapi sabun. Ketika bilasan sampai sudah bersih, dipastikan nggak ada sabun yang tertinggal, ya kan? Itu bisa gunakan ini. Nah, kalau untuk chemical sabun itu busa, ini hilangkan pakai ini cukup. Hanya saja mungkin bisa jadi di spin 2 kali. Bau apa terjadi karena apa? Pertama, terdapat kotoran di dalam, berarti bisa jadi debu. Yang kedua, tertinggalnya residu dari sabun, itu yang menyebabkan bau. Jadi semuanya ini pengaruhnya penting. Mungkin ketika bilas harus dipastikan dulu. Air 500 ml. Untuk dianalisa, ini ada noda darah, dikasihkan 100. Jadi perbandingannya 5:1. Dimasukkan, setelah dicampur, kita diaplikasikan, dites di ujung sebelum kena air. Ada kelunturan atau ada reaksi enggak? Kalau enggak ada, aman. Kita aplikasikan di noda darah. Sikat.
Nggak ada reaksi, tambah lagi. Banding satu lagi. Ada reaksi, lumayan hilang. Jadi kita bisa maksimalkan nanti untuk pengerjaannya. Ini untuk hanya jenisnya tinta. Kita gunakan noda tinta. Takarannya kita gunakan 1:1, 100 ml sama noda tintanya 100 ml. Terus kita sikat cukup tebal ini. Jadi kita gunakan 1:1. Kalau kita putar ini nanti bisa kita bilas menggunakan air. Ini kita cek dulu ini noda apa, ini kayak noda makanan. Dari awal dasarnya emang kain ini warna putih, jadi cukup pakai pemutih. Takarannya 5:1. Kita coba aplikasikan. Kalau nodanya sudah hilang kayak gini, baru dibilas. Bagaimana nih sesi belajar kita hari ini? Semoga bermanfaat buat semuanya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.